Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan bagaimana Koga bisa kalah melawan Zack. Nah, kira-kira di video kali ini seberapa dahsyat pertarungan Zack Feinstein melawan Leo Edin? Dan siapakah di antara mereka yang menjadi pemenangnya? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Di tengah pertempuran sengit antara Leo dan Zack, Noel tak henti-hentinya bergumam cepat, bukan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi lebih pada upayanya memprediksi jalannya duel antara dua seeker terkuat itu. Ia mencoba membaca ritme, gerakan, dan pola serangan mereka seperti sedang memecahkan sebuah teka-teki. Namun usaha itu datang dengan harga mahal. Konon, menatap langsung ke arah pertarungan para dewa bisa membutakan penglihatan. Dan benar saja, darah mulai menetes dari mata Noel. Sebuah tanda bahaya bahwa pikirannya dipaksa bekerja melebihi batas. Leon yang melihat itu langsung panik. Ia tahu Noel sedang menyiksa dirinya sendiri dengan kemampuan prekognisinya. Sebuah kemampuan untuk melihat sedikit ke masa depan berdasarkan data dan perhitungan yang sangat kompleks. Otak Noel dibuat bekerja terlalu cepat, terlalu keras, hingga pembuluh darah di matanya pecah. Leon ingin menghentikan Noel. Ia bahkan bersiap berlari ke arahnya. Tapi langkahnya terhenti karena Alma mencegahnya. Saat itu, Leon ingin sekali membantu untuk menyembuhkan, berharap bisa meringankan beban Noel. Tapi Koga mengingatkan kalau penyembuhan seperti itu malah bisa memperburuk keadaan. Karena sihir penyembuhan bekerja dengan cara memperkuat kemampuan penyembuhan alami tubuh. Dan jika digunakan pada orang yang sedang menggunakan prekognisi seperti Noel, maka pikirannya bisa terganggu dan akibatnya bisa fatal. Leon hanya bisa terdiam. Di balik keinginannya untuk membantu, ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang sudah Noel susun. Tapi tetap saja, menyaksikan sahabatnya terluka tanpa bisa berbuat apa-apa, itu lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Alma yang juga ikut menyaksikan dari dekat, berusaha meredakan kekhawatiran itu. Ia mengatakan bahwa Koga mungkin memang benar selama ini, bahwa mereka terlalu sering membiarkan Noel menanggung semuanya sendirian. Leon hanya bisa menunduk. Dalam diam, ia sadar bahwa mereka semua harus menjadi lebih kuat. Namun sebelum hal buruk terjadi lebih jauh, Noel terlihat bersemangat. Ia menyeka darah dari matanya dan tersenyum lebar. Kini waktunya telah tiba dan saatnya untuk masuk ke dalam rencana utama. Ia meminta Leon untuk bersiap terjun, mengikuti jalur yang sudah mereka sepakati, dan memastikan agar tidak bergerak sebelum dirinya. Meski berat, Leon tak bisa menolak. Ia hanya menyetujui rencana Noel, sambil menahan rasa khawatir yang masih menyesakkan dadanya. Sementara itu di atas arena, pertempuran antara Zack dan Leo telah mencapai titik ekstrim. Gelombang kejut dari bentrokan mereka terus-menerus mengguncang penghalang sihir yang mengelilingi ring. Tapi penonton tidak tahu itu. Mereka hanya melihat ledakan energi, kilatan cahaya, dan gerakan yang terlalu cepat untuk diikuti. 50.000 orang bersorak dalam keterpanaan, seolah sedang menyaksikan pertunjukan tingkat dewa. Zack yang selama ini dikenal sebagai pemilik pedang tertajam di antara para seeker, kini merasakan sesuatu yang dulu hanya ia temui saat bertarung melawan Johan. Perasaan itu muncul kembali. Sebuah perasaan ketika kekuatannya meningkat tanpa batas, seperti ada energi yang tak pernah habis mengalir dalam dirinya. Pertarungan mereka terus bergulir, seperti jam pendulum, bergoyang antara serangan mematikan dan pertahanan sekuat baja. Zack merasa tidak akan kalah dari Leo, tapi semakin lama semakin terasa bahwa pedangnya menari tanpa arah. Ia mulai bertanya-tanya apakah pertarungan ini sia-sia. Di benaknya, suara Noel terlintas dalam pikirannya sebagai fakta yang menusuk bahwa Leo dari catatan dan pengamatan pertarungannya memang lebih kuat dari Zack. Dalam hal kekuatan fisik, Leo berada di atasnya. Meski hanya sedikit keraguan, serpihan kecil itu cukup untuk membuatnya merasa pesimis. Di saat itulah Zack menyadari bahwa pertarungan ini bisa jadi bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang bisa bertahan di balik kegilaan yang disebut sebagai kekuatan sejati. Tiba-tiba Zack terbatuk keras, meludah saat perutnya dihantam oleh pukulan telak dari Leo. Itu bukan serangan sembarangan. Leo menyerang tepat saat Zack lengah, memanfaatkan celah sekecil apapun yang muncul. Dampaknya begitu brutal hingga hampir membuat Zack kehilangan kesadaran. Dengan susah payah, ia menusukkan pedangnya ke tanah, mencoba memperlambat lajunya agar tidak langsung tumbang. Ia nyaris berhasil menghindari hantaman berikutnya.
Tetapi rasa sakit dari umpan balik Megalith dan luka yang diderita tubuhnya hampir membuatnya roboh. Namun, meski dalam kondisi seperti itu, Megalith miliknya belum sepenuhnya hancur. Pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Apa yang terjadi barusan hanyalah momen kecerobohan. Di dalam hatinya, Zack masih yakin bahwa dia punya peluang untuk membalikkan keadaan. Meski begitu, keyakinan itu bertabrakan dengan kenyataan pahit yang mulai mengakar di pikirannya. Jika ini adalah pertarungan sungguhan, serangan barusan sudah cukup untuk mengakhiri nyawanya. Pandangan Zack mulai buram. Luka-lukanya memang perlahan memulih, dan napasnya mulai teratur kembali, tapi keraguan telah menembus hingga ke dalam jiwanya. Leo bisa merasakannya, sebuah keraguan yang tergambar jelas dari sikap dan tatapan Zack. Sang pembunuh singa hanya berdiri diam, dingin, menunggu momen berikutnya. Di dalam hatinya, Zack akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Ia sadar bahwa dirinya jauh lebih lemah dari Leo. Di atas ring ini, ia bahkan tak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia sadar bahwa dirinya tak berada di level yang sama. Dalam hati kecilnya, Zack merasa harus meminta maaf pada Noel. Ia melirik ke sudut ruangan, melihat seseorang dari klannya yang masih berdiri di sana. Dengan tegas, Zack memerintahkan orang itu untuk segera pergi dan mencari tempat berlindung. Meski orang itu sempat kebingungan, Zack menunjukkan ketidaksabarannya dan mengulang perintahnya dengan nada dingin. Tanpa banyak tanya lagi, anggota klan itu segera pergi, menghilang dari arena. Zack tertawa kecil. Ia merasa bersyukur memiliki anggota yang tahu kapan harus patuh tanpa banyak bicara. Ia sudah menduga semuanya akan berujung seperti ini. Dengan cepat, ia mengayunkan pedangnya, tapi bukan ke arah Leo, melainkan ke arah sebaliknya. Dalam sekejap, Megalith yang terhubung dengannya hancur, dan koneksi itu terputus. Zack menatap Leo dan menyadari satu hal. Megalith itu melemahkannya. Benda itu memberinya kenyamanan, dan membuatnya tidak terluka. Tapi tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Di medan pertempuran yang sebenarnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar kemenangan atau kekalahan, melainkan hidup dan mati. Seruan itu mengembalikan kepercayaan dirinya. Zack merasa lebih ringan, lebih bebas. Dan kini, ia menyatakan dalam hati bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jika dirinya harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Leo, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Di sisi lain, Leo tampak mengerti pesan itu. Ia melirik ke arah tangan kanannya, tempat orang kepercayaannya berada, dan memberi isyarat agar orang itu pergi. Setelah itu, tanpa ragu Leo menghancurkan Megalith miliknya sendiri dengan sebuah tendangan keras. Kini, dua petarung itu berdiri saling berhadapan. Tak ada lagi alat bantu, tak ada lagi pertahanan kedua. Hanya nyawa dan kekuatan murni yang tersisa. Penonton menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Di antara mereka, Luna berseru dengan penuh semangat sekaligus ketakutan. Ia merasakan bahwa apa yang akan terjadi bukan lagi sekadar pertarungan turnamen biasa. Leo dan Zack telah sepakat untuk mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Sementara itu, Pinocchio, sang pengelola turnamen, hanya bisa menjawab dengan nada pasrah. Secara resmi, pertarungan hingga mati memang tidak diizinkan. Tapi siapa yang mampu menghentikan mereka berdua? Bahkan jika manajemen mencoba, mereka hanya akan berakhir mati di tempat. Dan seolah memperkuat ketakutan itu, Leo dan Zack melontarkan teriakan penuh semangat secara bersamaan yang telah melepaskan semua belenggu, bersiap menuntaskan pertarungan terakhir mereka. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya akhirnya dimulai. Kemudian pertarungan pun benar-benar dimulai. Leo dan Zack akhirnya bertarung dengan keseriusan penuh. Zack mengerahkan seluruh kemampuannya dengan menggunakan skill Ultimate Sword Chain miliknya. Sebuah skill bernama World's End. Skill itu berasal dari pertarungannya melawan Johan. Skill tersebut dapat menghasilkan tebasan luar biasa cepat, mendekati kecepatan cahaya yang membebas menuju Leo dengan cahaya biru yang mengancam segalanya. Dewa, iblis, bahkan dunia itu sendiri. Di saat yang sama, Leo mengaktifkan skill andalannya, yaitu Six Path. Tinju Leo memancarkan cahaya keemasan yang membungkus seluruh serangan Zack. Cahaya emas itu mewakili kehancuran total, membawa segala sesuatu kembali ke ketiadaan. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, tebasan pedang Zack menghilang seolah ditelan oleh kekosongan. Meskipun serangan itu berhasil diredam, Leo membayar harga mahal karena energinya terkuras. Sebaliknya, Zack harus menahan luka dalam yang mengoyak dari dalam. Zack hampir tak sadarkan diri, tubuhnya tak bisa digerakkan, dan ia tergeletak di ambang kematian.
Dalam penglihatan yang mulai buram, ia melihat langkah kaki mendekat, langkah kekalahan yang tak bisa dielakkan. Di ujung pandangannya, mata merah Leo menyala, memperlihatkan kegilaan yang tersimpan dalam tatapan tajamnya. Leo mendekatinya dengan rasa jijik dan menganggap Zack seharusnya sudah mati sejak tadi karena kelemahannya. Tinju Leo terangkat, siap menyelesaikan pertarungan dan mengakhiri nyawa Zack yang sudah tak berdaya. Zack sendiri hanya bisa bersiap menerima kematian. Namun, saat itulah dua sosok muncul di langit, mereka datang seperti malaikat penyelamat. Salah satunya adalah Leon, yang langsung melesat turun ke arena dan mengaktifkan skill pertahanan absolut yang menciptakan penghalang tak tertembus, bahkan oleh serangan Leo. Teknik itu berhasil memantulkan kembali serangan Leo ke arahnya. Meski demikian, Leo tidak tampak gentar. Ia malah langsung berbalik dan mencoba menghantam Leon. Tapi sebelum pukulannya mendarat, kejadian yang mengejutkan terjadi. Noel muncul dari balik bayangan dan menyerang, dan terus maju mendekati Leo tanpa kehilangan momentum. Zack yang masih tersisa sedikit kesadaran hanya bisa menyaksikan semua itu. Dan saat itulah ia sadar bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Ini semua adalah bagian dari rencana besar Noel. Seluruh turnamen Seven Star Cup memang dirancang untuk momen ini. Kenangan pun muncul di kepala Leon tentang apa yang pernah dikatakan Hugo sebulan lalu. Saat itu Hugo sudah menebak rencana Noel yang sesungguhnya. Menurutnya, Noel memang tidak ingin kalah, tapi juga tidak benar-benar ingin menang. Tujuannya yang sebenarnya adalah memanfaatkan pertarungan antara Zack dan Leo demi keuntungannya sendiri. Dengan semangat mengungkapkan misteri, Hugo menyimpulkan bahwa Noel sudah memprediksi bahwa jika dua Seeker rank X bertemu dalam duel serius, maka yang terjadi bukan sekadar pertarungan, melainkan akan terjadi sebuah bencana. Tidak akan ada jalan keluar yang mudah. Namun, jika ada seseorang yang bisa menghentikan bencana itu sebelum lepas kendali, maka orang tersebut akan membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada kedua petarung itu. Dan itulah yang ingin dilakukan Noel, menjadi pemenang sejati di mata seluruh kekaisaran, tanpa harus menjadi juara di atas kertas. Noel pun hanya mengangguk saat Hugo menyatakan dugaannya. Saat itu Leon sempat bertanya-tanya tentang maksud dari bencana yang dimaksud. Hugo menjawabnya dengan penuh keyakinan, hanya Noel yang tahu pastinya. Namun, dari apa yang ia tahu tentang kepribadian Leo dan Zack, ia yakin keduanya akan melanggar aturan dan mengubah pertarungan itu menjadi duel sampai mati. Leon sempat melongo karena terkejut. Ia tak menyangka bahwa Noel punya rencana sebesar itu untuk menghentikan dua Seeker rank X yang mengamuk. Tapi Noel tahu cara melakukannya. Menurutnya, dengan skill X Invincible milik Leon yang hanya bisa digunakan sekali namun mampu memblokir serangan apapun, mereka bisa menciptakan celah untuk bisa ikut campur. Leon sempat bertanya dengan cemas, bagaimana jika mereka hanya punya satu kesempatan, apa yang akan dilakukan setelah celah itu tercipta? Saat itulah Hugo menjelaskan bahwa Noel akan menggunakan teknik Roaring Thunder untuk menuntaskan semuanya. Roaring Thunder adalah teknik tendangan yang sangat unik. Serangan ini mengenai dada lawan dengan kekuatan yang cukup untuk memicu serangan jantung secara langsung. Saat Hugo menjelaskan teknik ini, Leon menyilangkan lengannya sambil berpikir, lalu bertanya-tanya apakah teknik itu benar-benar bisa digunakan untuk melukai Seeker rank X. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Alma, yang mengatakan bahwa jika teknik tersebut ditujukan kedua orang sekaligus, memang mustahil berhasil. Namun, bila targetnya hanya satu orang, dan orang itu sudah dalam kondisi sekarat atau kelelahan akibat pertempuran, maka peluangnya besar. Menurut Alma, jika Noel mampu menganalisis pertempuran secara mendalam hingga ke titik serangan kejutan mereka, lalu menggunakan kemampuannya dalam prekognisi, maka ia bisa menghindari serangan balasan dari Zack atau Leo dan mendaratkan serangan dengan akurat. Leon masih ragu, jadi ia kembali bertanya, apakah teknik Roaring Thunder akan memberikan efek yang sama kepada Seeker rank X? Alma meyakinkan bahwa tubuh para Seeker rank X tidak berbeda jauh dari manusia biasa. Ia bahkan bisa menjaminnya. Lalu Leon mengingat sesuatu. Ia menoleh ke Alma dan menyadari bahwa Alma adalah keturunan Alcor yang merupakan mantan pemimpin Serikat Assassins dan juga seorang Seeker rank X. Rupanya Alcor adalah kakek Alma yang telah melatihnya sejak lama. Sama seperti Noel yang merupakan cucu dari Overdeath, Alma pun memahami kemampuan rank X dengan sangat baik. Alma lalu menjelaskan bahwa jantung dapat berhenti mendadak jika terjadi karena tekanan eksternal yang memicu kejang pada jantung.
Kuncinya bukan seberapa kuat tekanan itu, tapi seberapa tepat gelombang kejut atau kejutan listrik menghantam bagian jantung. Selama hal itu tercapai, maka siapapun lawannya bisa terkena dampaknya. Leon tampak mulai memahami dan mengangguk pelan. Hugo lalu memastikan apakah analisis Alma tentang teknik Roaring Thunder sudah selesai. Alma mengangguk, tapi kemudian mendekat dan berbisik di telinga Noel sambil bercanda bahwa Hugo biasanya pendiam, tapi bisa cerewet kalau sudah terlalu emosional. Sayangnya, suaranya terlalu keras hingga Hugo ikut mendengarnya. Momen itu sempat membuat suasana canggung, tapi tak lama kemudian mereka semua berpura-pura tak terjadi apa-apa dan kembali ke pembicaraan awal. Hugo lalu membawa mereka kembali ke pokok diskusi. Ia mengatakan bahwa jika semua berjalan sesuai rencana Noel, maka hasil pertandingan dan urutan lawan sebenarnya tidak terlalu penting. Pada akhirnya, baik Zack maupun Leo akan saling bertarung. Pertarungan mereka akan menjadi pusat perhatian, dan siapapun yang mampu menghentikan mereka akan secara otomatis diakui sebagai sosok yang lebih kuat. Alma pun menambahkan bahwa bahkan tanpa memenangkan turnamen, Noel akan membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin pasukan jika ia berhasil mengatasi 2 Seeker Rank X di depan publik. Namun, Leon sempat mempertanyakan kemungkinan adanya Seeker lain yang mungkin akan ikut campur dan mencoba menghentikan pertarungan lebih dulu. Hugo menjawab dengan yakin bahwa bahkan jika beberapa Seeker Rank A turun tangan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak tanpa strategi yang jelas. Semua orang yang pernah melihat pertempuran antar Rank X pasti tahu betapa gilanya kekuatan mereka. Bahkan para Seeker paling berani pun akan berpikir 2 kali sebelum ikut campur. Alma pun juga sepakat. Menurutnya, terjun ke dalam pertarungan tanpa rencana sama saja dengan bunuh diri. Satu-satunya orang yang mungkin bisa ikut campur hanyalah Victor, seorang rank X lain. Tapi usianya yang sudah lanjut membuatnya mustahil menghentikan Zack maupun Leo. Lagi pula, pertarungan Seeker rank X bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan setiap hari. Kebanyakan orang hanya akan tertarik pada hasil akhir pertarungan, bukan pada upaya menghentikannya. Saat itu, Hugo menatap ke arah Noel, seolah meminta konfirmasi, dan Noel membalasnya dengan senyum lebar. Ia menyadari bahwa semua analisis mereka benar adanya. Saat ini di medan arena, dalam benak Noel, waktu seolah membeku. Dunia sekitarnya melambat drastis dan partikel-partikel cahaya dari penghalang Leon masih mengambang di udara. Noel telah berhasil menghindari pukulan Leo, namun gelombang kejut dari serangan itu tetap menghancurkan penghalang milik Leon. Saat itu, hanya tersisa 0,01 detik sebelum tendangan Roaring Thunder milik Noel menghantam dada Leo. Waktu yang terlalu singkat bagi manusia biasa untuk bereaksi. Tapi bagi seorang Seeker Rank X, peluang itu masih ada. Meskipun begitu, Leo tetap tak bergerak. Satu-satunya penjelasan masuk akal adalah bahwa pertarungan dengan Zack sebelumnya telah menguras seluruh tenaganya. Meskipun Leo akhirnya berhasil mengalahkan Zack, pertarungannya telah berlangsung begitu cepat hingga mustahil diikuti dengan mata telanjang. Namun kemenangan itu datang dengan harga mahal. Serangan besar-besaran yang dilancarkannya membuat tubuh Leo menjadi sangat lemah. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindari serangan Roaring Thunder dari Noel. Bahkan untuk menangkisnya pun tidak. Namun di tengah ketidakberdayaannya, ada sesuatu yang menarik perhatian Noel. Sebuah senyuman tipis yang muncul di wajah Leo. Itu bukan senyum ketakutan atau kelelahan, melainkan senyuman penuh antisipasi. Seperti seseorang yang tahu apa yang akan terjadi dan justru menantikannya. Leo pasti memahami apa yang sedang dilakukan oleh Noel. Ia telah melihat Koga menggunakan tendangan yang sama terhadap Arthur, dan meskipun itu pertama kalinya ia menyaksikan teknik tersebut, indera taktisnya yang tajam membuatnya mampu membaca maksud dari serangan Noel. Meski begitu, di mata Leo tidak tampak ketakutan sedikit pun. Tak ada kepanikan, hanya ada semangat bertarung yang membara, haus darah, dan kegembiraan yang hampir gila. Tatapannya seakan berkata, "Jika kau tidak menghentikanku di sini, aku akan membunuhmu dengan serangan berikutnya." Noel sadar, kemungkinannya sangat kecil. Teknik Roaring Thunder hampir tak mungkin bisa menjatuhkan Leo dalam kondisi seperti ini. Memang benar, Leo kelelahan. Namun kenyataannya, dia masih jauh lebih kuat daripada yang Noel duga. Bahkan jika teknik itu berhasil mendarat langsung di tubuhnya, efeknya belum tentu cukup untuk menghentikannya. Kemampuan prekognisi Noel memberinya gambaran masa depan yang suram. Jika Roaring Thunder-nya gagal, ia akan tewas di tangan Leo. Tapi masa depan tidaklah mutlak.
segalanya belum berakhir. Noel masih memiliki waktu 0,01 detik sebelum serangan itu benar-benar mengenai sasarannya. Dalam rentang waktu sekecil itu, mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Begitu pula Leo, dia tak mungkin bisa menghindar dan tak ada waktu lagi untuk menahan. Namun, bagaimana bisa seseorang benar-benar menghentikan Leo? Pertanyaan itu memenuhi pikiran Noel. Lalu seketika kenangan dari masa lalunya muncul ke permukaan. Ingatannya melayang pada hari-hari latihan bersama kakeknya, seorang pria yang dikenal dengan julukan Overdeath. Hari itu kakeknya sempat berkata bahwa peluang teknik Roaring Thunder milik Noel hanya 1 dari 10 kali. Itu adalah pertama kalinya ia mengakui dampak nyata dari serangan tersebut. Ia bahkan sempat memegangi dadanya sambil tertawa. Ia mengatakan bahwa mungkin tak ada lagi yang bisa diajarkannya pada Noel. Namun bagi Noel itu belum cukup. Ia masih belum puas. Baginya, peluang 1:10 tidak cukup untuk bertahan dalam pertarungan sungguhan. Namun kakek Noel hanya tertawa, menyebutnya bodoh jika berpikir demikian. Dia sudah tua, memang, tetapi sebagai seorang rank X, dia tahu betul arti dari sebuah pukulan yang benar-benar mengenai sasaran. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukan Noel saat itu layak untuk dihormati. Bahkan sebagai Overdeath, dia berani menjamin bahwa kemampuan bertarung jarak dekat Noel telah berada di tingkat Seeker rank X. Noel sempat bingung dengan maksud ucapan kakeknya. Selama ini, kakeknya memang berjanji akan membuatnya menjadi Seeker terbaik. Ia sudah mengajarkan banyak hal tentang monster, teknik bertarung, strategi, dan taktik. Semua itu membentuk kekuatan Noel sekarang. Namun, dari semua hal yang telah ia pelajari, ada satu kenyataan yang terus benaknya, bahwa dirinya adalah seorang talker, dan menjadi seorang talker adalah jalan penuh rintangan dan kesulitan. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With